Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali melemah turun 0,67% ke angka 6.471. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersihnya masih naik 100% lebih, tapi secara teknikal saat ini masih melemah. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham BRPT yang pada perdagangan hari ini kembali turun 0,64% ke harga 775. Bisa kita lihat di grafik secara teknikal BRPT saat ini masih belum oke. Sebelumnya bisa bertahan dan rebound dari harga 800. Saat ini BRPT sudah turun bawah 800. Jadi secara pergerakan masih bergerak downtrend. Dengan target penurunan terdekat, saya lihat ada potensi menuju support berikutnya di 750. Secara candle memang 800 belum terkonfirmasi break karena hari ini BRPT masih menyentuh 800. Tapi karena candle lumayan solid, saya lihat potensi untuk break dan lanjut turun masih lumayan besar. Walaupun kalau pemberitaan dengan judul melejit 116%, BRPT 2024 masih meraba 56,48 juta US dollar. Tapi walaupun laba bersih naik, pendapatan ternyata turun 13% lebih. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk BRPT, asing terpantau masih terus keluar. Dan broker summary pun ini terpantau masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi secara teknikal BRPT saat ini masih belum oke dan masih ada inflow, sehingga saya lihat masih ada potensi menuju 750. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold saham BRPT, mesti harus hati-hati. Secara teknikal ini masih bergerak sangat downtrend. Dan untuk teman-teman yang ingin coba pantau the entry saham BRPT, mesti lebih oke saat ini adalah wait and see. Tunggu BRPT bisa naik kembali di atas 800 baru ikutan entry. Nah, apabila masih naik di atas 800, masih ada potensi untuk mulai membentuk high low apabila berhasil naik di atas 800 dengan target kenaikan terdekat di 850 sampai garis EMA 50. Tapi jika terpantau mencoba naik dari 800 masih gagal, secara pergerakan masih ada potensi untuk membentuk lower low menuju 750. Sehingga ini belum layak untuk entry, apalagi terpantau masih terus ada distribusi. Jadi walaupun laporan keuangan bagus, tapi secara teknikal saat ini belum begitu oke untuk entry. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Gudang Garam. Menarik, Gudang Garam dalam beberapa hari terakhir mencoba untuk bangkit. Saat ini berhasil rebound dari harga 10.000. Bisa kita perhatikan minggu lalu sempat menyentuh 10.000 yang merupakan support psikologis. Gudang Garam pelan-pelan mulai bangkit. Saat ini mulai membentuk high low. Yang menarik sebelumnya 10.400 masih berupa support. Setelah tembus menyentuh 10.000 yang merupakan support psikologis, Gudang Garam mulai bangkit dan kenaikan saat ini membuat Gudang Garam mencoba untuk break resisten terdekat di 11.000 dan di atasnya masih ada resisten EMA 50 di sekitar 11.400. Candle hari ini menurut saya sangat solid. Plus jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan Gudang Garam hari ini, bisa kita perhatikan asing 4 hari terakhir mulai masuk. Sebelumnya juga semuanya terpantau asing sudah mulai masuk akumulasi. Tapi di broker summary terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk Gudang Garam, secara teknikal menurut saya sudah mulai membaik walaupun belum bisa kita konfirmasi akan uptrend, tapi minimal saya sudah mulai membentuk high low dan untuk teman-teman sudah bersedapat di sekitar 10.000 sampai 10.400, menurut saya bisa jadikan harga 10.800 sampai 11.000 untuk trail stop. Apabila minggu ini Gudang Garam terpantau masih gagal break garis EMA 50 dan melemah, tapi masih kuat di atas 10.800, secara teknikal menurut saya masih oke. Masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya selama masih kuat di 10.800. Jadi untuk teman-teman yang hari ini belum sempat pantau saham Gudang Garam dan dapat di harga bawah dan ingin coba pantau the entry, menurut saya lebih oke adalah tunggu di sekitar 10.800. Jadi tunggu Gudang Garam terkoreksi, apabila masih bisa bertanda rebound, baru ikuti entry di sekitar 10.800 dan target swing jangka pendek di sekitar garis EMA 50 sampai 11.500. Karena walaupun bisa bertahan dan rebound, selama masih gagal break garis EMA 50 secara teknikal masih akan sideways. Sebelumnya juga bisa kita lihat berhasil rebound dari 12.500, mencoba break garis EMA 50 ternyata gagal, dan bisa kita lihat kembali melemah dan malah melanjutkan low-low-nya. Selanjutnya HMSP juga mirip dengan Gudang Garam. Secara teknikal hari ini HMSP mencoba untuk bangkit naik 8% lebih ke 570. Dan secara teknikal HMSP juga masih bergerak downtrend. Dalam satu minggu terakhir ini mulai sideways di sekitar harga 525 sampai 520.
Hari ini HMSP berhasil naik dan sempat mendekati harga 575 sampai 580 yang merupakan garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan HMSP hari ini, secara teknikal HMSP mirip dengan gudang garam, tapi di broker summary terpantau kenaikan 8% lebih ini. Di broker summary ini ada akumulasi, jadi beda dengan gudang garam yang masih ada distribusi, HMSP ada akumulasi, tapi di asing bisa kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir asing mulai keluar. Setelah sebelumnya asing mulai masuk akumulasi dalam HMSP. Dan secara teknikal sama, usaha HMSP masih belum aman, walaupun hari ini naik 8%, karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Sebelumnya juga beberapa kali sempat ada rebound, tapi selama gagal break garis EMA 50 juga, HMSP belum ada potensi untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham HMSP di harga bawah, bisa pertimbangkan jadikan 575 sampai 580 untuk target take profit apabila HMSP ternyata minggu ini mencoba break target harga ini masih gagal. Atau bisa jadikan 550 untuk trailing stop. Apabila HMSP gagal break tapi terpantau masih kuat di atas 550, ini masih bisa di hold. Karena masih ada potensi untuk mulai membentuk high low selama kuat di atas 550. Selanjutnya saham WIM juga bisa kita lihat secara teknikal juga hampir mirip semua. Untuk WIM saat ini juga naik lumayan tinggi 9% lebih ke 650. Jadi saat ini tepat di garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan sebelumnya beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, WIM juga gagal. Tapi bedanya sebelumnya mengetes garis EMA 50 candle-nya tidak oke. Candle hari ini lebih solid daripada sebelumnya plus tepat di garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham WIM, bisa kita lihat asing memang terpantau masuk akumulasi, tapi transaksi asing sangat kecil untuk saham WIM, jadi kita tidak perlu fokus pergerakan asing di saham ini. Tapi jika kita perhatikan broker summary ini menarik, kenaikan 9% lebih ini ada akumulasi besar. Jadi WIM secara teknikal menurut saya lebih menarik untuk coba dipantau daripada HMSP dan gudang garam. Karena WIM secara candle lebih solid, saat tepat di garis EMA 50 plus ada akumulasi besar. Jadi apabila berhasil break secara teknikal, WIM akan mulai membaik. Dan kedepannya garis EMA 50 ada potensi untuk berubah menjadi support kuat untuk saham WIM. Jadi untuk yang belum sempat dapat di harga 600, menurut saya ini juga masih bisa dipantau untuk buying breakout apabila WIM berhasil break ke 650 dan target terdekat di 700 dan bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak tembus dengan target beliau di 750. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.